Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang kampanye pencegahan COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Jadi, COVID-19 ini merupakan virus SARS-CoV-2 terbaru, singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Pertama ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan menular melalui droplet orang yang terkena atau terjangkit virus COVID-19 ini. Gejalanya berupa flu, demam, batuk, dan sesak nafas. Selanjutnya, program kampanye dari pencegahan COVID-19 ini kita ada di Twitter, yaitu dengan thread bagaimana cara mencegah COVID-19. Yang kedua di IGTV, yaitu cara sederhana menghindari COVID-19. Yang terakhir ada di YouTube, yaitu iklan menghadapi pandemi COVID-19. Tujuan dari kampanye COVID-19 ini yaitu mengenalkan kepada masyarakat bahaya COVID-19, memberi informasi pada masyarakat tentang hal-hal yang dilakukan demi mencegah penularan COVID-19, dan agar masyarakat tahu dan paham tentang COVID-19. Via Salvadia, di sini saya akan menerangkan tentang beberapa poin. Untuk poin yang pertama adalah target audiens dari kampanye COVID-19, yaitu seluruh warga Indonesia, terutama lansia yang memiliki imunitas tubuh yang lemah, lalu orang yang sedang menjalankan aktivitas padat. Kemudian pesan dari kampanye COVID-19 ini adalah diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam menangani kasus COVID-19, seperti masyarakat yang nurut dengan segala kebijakan pemerintah, kemudian pemerintah yang berkomunikasi dengan baik dalam menyebarkan informasi terkait COVID-19 agar masyarakat paham dan tidak berpikir bahwa ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah. Kemudian ruang lingkup dari COVID-19. Saat ini tercatat DKI Jakarta memiliki 10.404 kasus, kemudian Jawa Timur sebanyak 10.298 kasus, lalu Jawa Barat 2.945 kasus, dan Jawa Tengah 2.842 kasus. Provinsi tersebut merupakan 5 teratas dari kasus penyebaran COVID-19. Saya Elizabeth Alicia Piranakota. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria evaluasi. Kami ada 3 program. Yang pertama, memberikan informasi melalui link official yang disebar dalam media Twitter dan Facebook. Nah, di sini tujuannya agar masyarakat mengetahui tentang cara menangani COVID 2019. Indikatornya adalah banyaknya respon positif dari masyarakat terhadap informasi yang telah kami berikan. Yang kedua adalah upload video pendek tentang brosur tutorial pencegahan COVID 2019 di Instagram. Nah, tujuannya di sini adalah menyebarkan informasi agar dapat diketahui oleh semua kalangan. Indikatornya yaitu audiens turut membagikan postingan yang telah kami buat agar diketahui oleh orang banyak. Nah, yang ketiga adalah membuat iklan di situs musik dan aplikasi belajar online. Tujuannya untuk menyebarkan informasi agar dapat diketahui oleh kalangan tersebut, yaitu banyaknya respon positif yang datang terhadap informasi yang telah kami berikan. Kemudian, untuk 3 program yang telah kami sebutkan tadi, yang pertama adalah menyebarkan link berisi informasi pencegahan COVID 2019 di Twitter atau Facebook. Telah kami laksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 16. Yang kedua yaitu upload video di Instagram, yaitu upload brosur tutorial pencegahan COVID 2019 yang telah kami lakukan pada Rabu 4 Juni 2020 pukul 12. Kemudian yang ketiga adalah peluncuran iklan kampanye di situs musik dan aplikasi belajar online, yaitu telah kami lakukan pada Jumat 6 Juni 2020 pukul 16. Untuk anggaran kami yaitu Rp39.500.000.
kami pakai untuk pembuatan link official per 1 tahun, Rp5.500.000. Kemudian kami pakai untuk pembuatan iklan di situs musik, yaitu per 3 bulan, Rp3.500.000, di mana pemakaian 1 tahunnya adalah Rp14 juta. Kemudian pembuatan iklan di aplikasi belajar online per 3 bulan, yaitu biaya Rp5 juta. Untuk pemakaian 1 tahun kami telah membayar Rp20 juta. Total Rp39.500.000. Ya, tugas Humas dalam kampanye kali ini, yang pertama adalah analisis situasi, di mana Humas mampu mencermati masalah apa yang terjadi dalam kehidupan publik saat ini. Contohnya yaitu pandemi COVID-19 ini, kemudian penetapan tujuan. Nah, di sini tugas Humas adalah sangat berkaitan dengan pemaparan masalah sehingga harus diarahkan untuk menjawab persoalan. Kemudian yang ketiga, menetapkan halayak, yaitu kepada siapa kampanye ini ditujukan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kampanye ini ditujukan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, yang keempat adalah memilih media komunikasi atau penetapan strategi komunikasi kepada halayak. Nah, bisa media konvensional, seperti yang saya sebutkan tadi, media sosial dalam berbagai jenis, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, ruang baca, maupun media lain yang mampu menyebarkan informasi secara efektif. Nah, kemudian yang kelima adalah penetapan anggaran, yang telah saya sebutkan juga tadi. Nah, di sini tugas Humas adalah seberapa besar, seberapa penting anggaran yang dikeluarkan sangat berkaitan dengan seluruh komponen kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, tugas Humas dalam kampanye ini juga berkaitan dengan menunjukkan penetapan anggaran tersebut. Strategi Humas untuk kampanye. Dalam kampanye ini kita membuat sebuah video tentang pencegahan COVID-19, lalu mengupload video tersebut ke media sosial dan juga kita menggunakan brosur sebagai media cetaknya. Untuk target kampanye, kita menargetkan ke semua khalayak masyarakat. Media komunikasi yang kita pakai ini Twitter, Instagram, Facebook, dan brosur. Analisis situasi. Kasus positif virus corona di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin 2 Maret 2020. Sejak hari itu, jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Data hari ini pada Selasa 9 Juni 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 30.776. Terjadi penambahan sebanyak 1.334 kasus hari ini. Jumlah pasien sembuh dari corona bertambah sebanyak 510 orang. Dengan demikian, total akumulatif kasus sembuh dari COVID-19 sebanyak 11.414 orang. Hari ini penambahan kasus meninggal sebanyak 40 orang, sehingga total akumulatifnya menjadi 1.923 kasus.